Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Di video kali ini kembali kita akan membahas alur cerita dari anime Mashle Magic and Muscle untuk episode 12-nya, yang merupakan episode terakhir pada arc kali ini, dan kemungkinan akan tayang kembali di bulan Januari pada tahun depan. Baiklah, jika kalian sudah siap, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di video sebelumnya, usai kita diperlihatkan pertarungan Mas melawan Tuan Abel, serta kemunculan sosok dari Innocent Zero yang belum diketahui namanya. Lalu pada episode ke-12 ini, scene pun dibuka dengan memperlihatkan Abyss yang berjalan sempoyongan menuju ke markas magia Lufus setelah dibuat babak belur oleh Mas. Walaupun Abyss ini sudah tahu kalau dirinya hanyalah sebuah alat, pada kenyataannya sampai sekarang Abyss masih saja ingin kembali ke sisi Abel, tidak peduli apapun yang telah dilakukan oleh Abel kepadanya. アベル様。お前は今日から僕の道具だ。今から僕がその目に意味を持たせると言ってるんだ。マッシュ、今頃どうしておるかのう。仕事いいの？お茶のおかわりいる？おう。 Sementara itu di tempat yang berlokasi di markas magia Lufus, kita pun diperlihatkan Mas dan kelompoknya yang masih merayakan kemenangan setelah mengalahkan Tuan Abel. Hingga beberapa saat kemudian, setelah mereka cukup lama merayakan kemenangan tersebut, tiba-tiba Mas meminta izin untuk pergi buang air kecil. Sampai di situ semuanya telah mengira bahwa masalah mereka sudah selesai. Namun tak berselang lama usai mereka melihat Mas pergi, tiba-tiba anggota Innocent Zero yang sebelumnya dihadang oleh Ryan muncul di hadapan mereka dengan tatapan yang mengarah kepada Tuan Abel. Lalu kemudian, akibat hal itu, Barret pun langsung dibuat kesal. Akan tetapi setelah melihat aura orang tersebut yang mengerikan, Barret pun langsung dibuat terdiam ketakutan. Lalu setelah orang itu sampai di hadapan Abel, ia pun langsung bertanya, "Kau kelihatan lesu, apakah kau telah kalah?" Tanpa menunggu jawaban dari Abel, ia lalu kemudian berkata, "Kau bahkan tidak bisa naik ke puncak sekolah ini, dan itu sangatlah buruk. Namun setidaknya kau telah melakukan satu hal yang benar, yaitu memberikan kamu informasi mengenai kepala sekolah Walbert. Walaupun begitu, tetapi kau tidak menemukan apa yang kami cari. Namun itu tidaklah penting, karena sekarang kau sudah tidak dibutuhkan lagi." Seketika orang tersebut pun langsung mengendalikan tangan Abel dengan kekuatannya untuk mencekik leher Abel sendiri. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Mas datang dengan membawa puluhan kue sus yang membuat suasana di sana hening seketika. Bahkan anggota Innocent Zero itu pun langsung dibuat bingung siapa sebenarnya bocah tersebut. Lalu kemudian diperlihatkan seekor lalat yang perlahan mendekati Mas dan tak sengaja hinggap di hidung Mas. Akibat hal itu, Mas pun seketika langsung bersin dan tanpa sengaja membuat semua kue susnya terbang menancap ke bandu anggota Innocent Zero tersebut. Lalu dengan santainya, Mas malah meminta kepada orang itu agar kuenya tersebut dikembalikan karena dia ingin menggunakannya untuk merayakan pesta. Mendengar perkataan Mas yang seperti mengejeknya, orang itu pun terlihat marah dan langsung membuang semua kue sus itu ke lantai. Mas yang melihat kue kesukaannya dibuang begitu saja hanya bisa tercengang. Sementara itu anggota Innocent Zero sebelumnya yang sudah terlihat kesal segera mengeluarkan kata-kata indahnya. Tapi tiba-tiba orang tersebut malah merasa kesakitan di bagian kepalanya dan membuat dia bertanya-tanya apakah ini adalah tanda dari sesuatu yang ia cari selama ini. Padahal sebelum adanya kehadiran Mas, dirinya tidak merasakan rasa sakit tersebut. Akan tetapi dirinya masih belum percaya dengan hal itu sampai ia harus membuktikannya secara langsung untuk memastikan apakah Mas adalah sesuatu yang ia cari selama ini. Namun sebelum itu, dirinya harus menyelesaikan urusannya terlebih dahulu, yaitu untuk menghabisi nyawa Abel sesuai perkataannya sebelumnya. Seketika ia pun langsung mengangkat tubuh Abel dan segera bersiap untuk membunuhnya dengan kekuatan yang ia miliki. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Abyss Razor muncul.
membiarkan dirinya terkena serangan tersebut hingga Abel pun masih bisa selamat. Mas pun sangat terkejut ketika melihat kejadian tersebut. Ia lalu menghampiri Abyss dan segera memberikan sapu tangan ajaib miliknya. Sementara pria sebelumnya juga terlihat bingung menatap Mas. Ia tidak menduga sebelum dirinya merilis serangan kepada Abel, Mas sempat melemparkan batu kepadanya yang membuat serangan mematikannya berubah arah. Dari situ kelihatannya, ia sudah yakin kalau Mas lah yang selama ini ia cari-cari. Kemudian untuk lebih memastikan hal tersebut, ia kembali memancing emosi Mas dengan menghina Abyss Tracer di hadapannya, yang mana membuat Mas menatapnya dengan serius. Lalu kemudian segera menghentakkan kakinya untuk membuat serangan balik terhadap musuhnya. 寸前で僕に石を投げて軌道をそらしやがった。飛びやがった。すごい。なんで石舐めてるんですか。Namun sayangnya serangan tersebut masih bisa ditahan yang membuat Barret dan Love terkejut. Lalu dengan santainya pria itu mengatakan, jika itu yang Mas inginkan, maka dirinya juga akan membunuh Mas tanpa belas kasih. Sedangkan Mas sendiri yang dari tadi mengkhawatirkan keadaan Abyss bermaksud untuk membawanya ke rumah sakit. Dan siapapun yang mengganggunya, maka ia akan membuatnya babak belur. Bukannya takut, pria itu malah kelihatan santai. Bahkan ia berani menantang perkataan Mas dengan bermaksud menggelur waktu Abyss selama 30 menit guna memastikan apakah perkataan Mas dapat percaya atau cuma omong kosong belaka. Tak tanggung-tanggung, dirinya kemudian merilis teknik sihirnya kepada Mas secara bertubi-tubi yang mengakibatkan Mas sempat terkena serangan tersebut. Melihat jauhnya perbedaan kekuatan mereka, Abel pun sempat ragu kalau Mas bisa berhasil menang. Di dalam benaknya, sekuat apapun mereka berusaha, jika dari awal kualitas mereka lemah, maka mustahil dapat menang dengan mereka yang punya kualitas lebih baik. Ia bahkan sempat menyalahkan Abyss dengan mengatakan kalau seharusnya Abyss tidak perlu repot-repot untuk melindunginya. Namun Mas segera mengingatkan Abel kalau perkataannya itu salah. Mas memberitahu walaupun dirinya pun kehidupan yang sulit, namun ia sangatlah bahagia jika dibutuhkan oleh Tuan Abel yang mau menerima kekurangannya. Bahkan Mas sendiri bilang kalau mungkin dirinya tidak akan sanggup jika berada di posisi Abyss. Maka dari itu ia akan menyelamatkannya sekuat yang ia bisa. Mendengar perkataan Mas, Abel pun teringat dengan pesan almarhum ibunya yang mengatakan kalau dirinya sesekali harus bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Maka dengan begitu, ia pasti akan dapat berbuat baik meski hanya sedikit. Dari situ Abel pun sadar kalau selama ini ia telah salah. Sementara itu di saat ia termenung, musuh di depannya kembali menyerang mereka dengan tekniknya lebih kuat. Namun untungnya berkat perlindungan dari Mas, mereka berdua masih dapat selamat. Lalu tiba-tiba Abyss pun mulai sadar. Dengan keadaan luka yang cukup parah, ia menyuruh Abel untuk segera lari. Baginya tak ada yang lebih penting dari hidup tuannya tersebut. Selama ini banyak orang yang memusuhinya, termasuk orang tuanya. Namun hanya Tuan Abel yang mau menerima kekurangannya itu. Walaupun ia hanya dijadikan alat, namun ia sudah merasa bahagia sebab masih ada orang yang memerlukan kekuatannya. Maka dari itu sebisa mungkin ia berharap Abel harus lari supaya dapat terus hidup. Sementara itu di pertarungan yang terjadi saat ini, terlihat Mas yang terus menggunakan tinjunya untuk menangkis serangan musuhnya yang terus melesat secara bertubi-tubi. Hingga sempat membuat wajah Mas terluka. Yabai. Tanso no katabari mitai na no. そろそろ飽きたよ。カーボレイ。ちょっとずつマッシュが前進しているが、ここは動けねさばききるので手一杯か。え。加勢すべきか。くそ。不憫。 Namun ketika Mas sudah tampak kesulitan menahan serangan batu bara yang terus menghujaninya, tanpa diduga muncul sebuah tangan boneka raksasa yang merupakan teknik sihir dari milik Abel.
Di situ Abel berkata jika pihak yang kuat menghajar yang lemah adalah hal yang wajar, maka sudah wajar pula yang lemah melawan yang kuat untuk mempertahankan derajatnya. Melihat hal itu, pria itu pun lalu bertanya apa maksud semua ini. Abel pun lalu menjawab kalau dirinya hanya ingin memastikan kebenaran dengan tangannya sendiri. Lalu seketika ia pun segera melancarkan serangan yang sialnya masih dapat diatasi oleh musuhnya tersebut. Akan tetapi di saat musuhnya sudah merasa pede dapat menghancurkan sihir milik Abel, tanpa ia sadari tiba-tiba Mas muncul di hadapannya, sehingga dengan leluasa ia pun dapat mendaratkan pukulan tepat di wajah musuhnya itu. Namun sayangnya pukulan itu hanya mengenai pelindung arang yang digunakan oleh musuhnya, yang mana pada scene ini mengingatkan kita dengan teknik milik Gaara ketika berhadapan dengan Rock Lee. Lalu ia kemudian bertanya sihir apakah yang digunakan oleh Mas. Akhirnya Mas pun menjawabnya dengan sebutan power. Mendengar nama konyol tersebut, semua orang pun langsung kaget, termasuk musuhnya yang menganggap kalau Mas masih merahasiakan nama sihirnya itu. Akhirnya pria tersebut pun langsung mengeluarkan sebuah alat sihir yang bernama cermin pemantul, yang mana fungsi dari cermin ini adalah untuk memantulkan sihir seberapa kuat pun sihir yang dikeluarkan. Cermin ini akan memantulkan sesuai power yang ada. Beret pun langsung memberitahu Mas kalau mustahil baginya untuk mengalahkan kekuatan dari cermin tersebut, dan satu-satunya cara untuk melawan adalah tanpa menggunakan sihir. Lalu di saat musuhnya kepedean sudah bakalan menang melawan Mas, tiba-tiba semua orang pun langsung dibuat kaget. Dari situ mereka pun lalu menyadari kalau apa yang dilakukan oleh Mas selama ini adalah murni tanpa menggunakan sihir dan hanya menggunakan ototnya, seperti melawan Silva ketika mengikuti turnamen sihir ataupun ketika menghancurkan cermin sebelumnya. Sedangkan musuhnya yang masih baik-baik saja kemudian dibuat kaget melihat ada sebuah tanda muncul di lengan kanannya. Ia pun lalu bertanya-tanya apakah tanda itu muncul setelah Mas menyentuhnya, dan jika memang benar maka ia sangat yakin bahwa itulah penjelasan dari rasa sakit yang ia alami sebelumnya, karena ternyata Mas ini adalah. Namun sebelum orang itu sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba dua buah tangan raksasa yang kelihatan menakutkan muncul dari dalam tembok untuk membawanya pergi. Namun sebelum ia benar-benar menghilang, pria tersebut lalu memperkenalkan diri kalau namanya adalah Selwar. Ia akan pergi karena ada urusan penting yang harus ia selesaikan. Kemudian setelah kepergian Selwar, Mas yang teringat dengan luka Abyss bermaksud untuk membawanya ke rumah sakit. Namun Abel mengatakan kalau Abyss baik-baik saja berkat sapu tangan ajaib yang Mas berikan sebelumnya. Lalu kemudian ia pun pergi dari sana sembari mengucapkan terima kasih kepada Mas dan berkata pasti akan membalas jasa-jasanya. Lalu kemudian Mas pun berkata kalau masalah di sini telah selesai. Sementara itu teman-teman Mas yang mengetahui Mas tidak bisa menggunakan sihir namun dapat mengalahkan orang-orang kuat merasa kagum dengan hal itu. Sedangkan Mas sendiri merasa bimbang untuk menjawab ya atau tidak, karena jika Mas ketahuan tidak bisa menggunakan sihir, mungkin ia bisa dikeluarkan. Maka dari itu teman-temannya pun sepakat mereka harus merahasiakan hal ini kepada siapapun. Akan tetapi entah datang dari mana, tiba-tiba muncul seorang pria mengaku telah mengetahui Mas tidak bisa menggunakan sihir dan bermaksud untuk melaporkannya kepada kepala akademi. Bahkan teman-temannya Mas pun sampai kaget apakah orang ini tidak takut dihajar oleh Mas. 先生方に報告してやる。やばい。ついに来てしまいましたな、この時が。Sementara Mas sendiri yang sudah ketahuan aibnya masih terlihat santai dan membiarkan semuanya begitu saja. Lalu kemudian di ending Mas pada episode 12 ini diperlihatkan Selwar yang tengah berlutut kepada seseorang memberitahukan kalau ia telah menemukan sesuatu yang hilang itu. Terlihat orang tersebut tampak senang karena pada akhirnya keinginannya itu pun bisa terwujud. Lalu kemudian ia pun segera menyuruh Selwar untuk menangkapnya. Nah, kira-kira siapakah sebenarnya sosok dari orang tersebut dan tujuan apakah yang ingin ia wujudkan selama ini? Oke, mungkin segini dahulu untuk alur cerita Mas pada episode 12 ini, dan mungkin akan lanjutkan kembali pada awal tahun 2024. See you next time, bye.